di mana ekskavasi situs Candi Patakan di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini memasuki tahap keempat. Ekskavasi tahap 4 ini untuk membuka bagian tengah atau bangunan utama situs yang diperkirakan berasal dari masa kerajaan Airlangga. Proses ekskavasi terhadap candi tersebut sudah memasuki tahap keempat yang sudah dilakukan sejak 18 September lalu. Proses ekskavasi tersebut melibatkan tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, di mana ekskavasi pertama terhadap situs berada di Desa Patakan, Kecamatan Sambeng ini dilakukan pada tahun 2013. Ekskavasi kedua dilakukan pada 2018, sementara ekskavasi ketiga pada tahun 2019. Mengenai hal ini langsung saja saya tanyakan kepada Bapak Miftah Alamuddin, merupakan Kabid Budaya Dinas Pariwisata Lamongan. Selamat malam Pak Miftah. Selamat malam Mbak. Iya Pak, proses ekskavasi yang sudah memasuki tahap keempat, bisa diceritakan apa tim arkeolog dan juga tim-tim di sana yang sudah temukan Pak? Sebenarnya dibangunnya kapan dan diperuntukkan untuk apa, candi ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi setelah kita lakukan ekskavasi setelah 1 minggu kerjasama dari pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur, kita menemukan, ini ekskavasi tahap keempat pastinya, kita menemukan beberapa temuan-temuan baru, diantaranya bahwa candi ini kita sudah buka seluruh bangunan intinya dengan luasan panjang 17 meter dan lebar 11 meter, sementara tingginya sekitar 5,2, itu pada bangunan utama. Sementara pada titik yang lain kita membuka lagi bagian bangunan pendukungnya, ada 2 bangunan di sini, jadi bangunan inti itu dan bangunan sebelahnya yang dari hasil kajian dari tim Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur diduga bahwa ini adalah bagian dari stupa candi tersebut. Untuk bagian utama yang menarik bahwa candi ini tidak memiliki pintu, kasarannya seperti itu, yang bagaimana candi-candi yang lain yang juga ada di Jawa Timur pada khususnya. Namun yang menarik lainnya ada temuan altar di sisi atas bangunan tersebut. Ada altar semacam pelataran dengan ukuran panjang sekitar 3,8 kali 6,2 meter. Juga yang menarik lagi ada temuan berupa lubang yang ini masih dikaji fungsi dari lubang tersebut pada Candi Patakan ini. Gitu Mbak. Baik, Pak Miftah, sebenarnya kalau informasi yang sudah begitu berkembang, sebenarnya benar tidak bahwa candi ini menjadi tempat persembunyian Raja Airlangga pada masanya, seperti itu kah? Enggak, jadi temuan pertama Candi Patakan ini kita kajian awalnya berasal dari 2 prasasti nasional yang sudah ditemukan yang ada di Museum Nasional ya, ada prasasti Patakan dan prasasti Terep, di mana dalam isi prasasti tersebut disebutkan bahwa Raja Airlangga ketika mengalami kekalahan dan meninggalkan keratonnya, Keraton Wotan Mas itu larinya ke Patakan. Nah dari dasar prasasti itu kemudian akhirnya tahun 2010 ditemukan di Desa Patakan kita temukan struktur bangunan yang diduga itu candi. Kemudian kita lakukan ekskavasi secara bertahap mulai tahun 2013, 2018, 2019 dan ini akhirnya ditemukan tadi yang saya sebutkan di awal, ada namanya lubang itu yang kemudian dari hasil kajian dari BPCB dan dari pemerhati sejarah yang lain ini mungkin perlu untuk dikaji lebih lanjut bahwa ini diduga adalah tempat persembunyiannya Raja Airlangga ketika melarikan diri
dalam ketika kerajaannya ya melarikan diri dari Keraton Wotan Mas itu. Baik, Pak Begitu, Mbak. Miftah, selain mengembalikan bentuk dari candi itu sendiri, ini pasti upaya keras yang dilakukan oleh tim arkeolog di sana. Apa saja yang kemudian hal-hal lain yang ditemukan, dan ini mungkin juga menjadi membuka sejarah bahwa ditemukan juga mata uang pada saat dinasti Song di abad Song, ke-10 ya. seperti itu, Pak Miftah? Oke, ada temuan-temuan itu yang menjadi dukungan lain, temuan-temuan lepas dari tim arkeolog, tidak hanya pada saat ekskavasi terakhir ini, tapi temuan-temuan yang sudah ada ekskavasi pertama sampai ketiga itu, termasuk yang jenengan sebutkan, Mbak sebutkan tadi kan, ada temuan mata uang kuno, juga ada porselen-porselen yang menunjukkan kalau di hasil kajiannya kita teliti bahwa itu sekitar abad 10 sampai 11 Masehi, yang itu ketika dikonotasikan, diasosiasikan dengan tahun kesejarahan bahwa itu adalah peninggalan Erlangga. Baik, Pak. Eranya Erlangga. Pak Miftah, sebenarnya butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali secara keseluruhan dari bangunan candi tersebut? Karena ini juga ada relevansinya dengan penjagaan yang dilakukan dengan barang-barang berharga yang ada di dalam candi yang bisa saja kemudian masih berada. Bagaimana Pak Miftah? Oke, jadi kita berupaya dari pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya agar ini secepatnya terungkap. Karena ini, mohon maaf, ini bahwa bangunan Candi Pataan ini sebenarnya tidak hanya bangunan candi itu sendiri, tapi sebenarnya kalau kita sudah ditemukan dari ekskavasi sebelumnya, ini merupakan kompleks ya, kompleks situs Pataan. Jadi data pendukungnya itu cukup luas karena ditemukan juga pagar keliling dengan dugaan perkiraan sekitar 72 kali 71 meter yang mengelilingi situs bangunan utama tersebut. Jadi ini butuh waktu dan tenaga yang cukup lama juga. Ini tapi kita upayakan secepatnya ini, selain karena bangunan utama sudah 90% kita ketahui bentuknya, karena yang tinggal yang belum bisa terbaca mungkin sisi atas yang mengalami keruntuhan. Jadi itu yang menjadikan kesulitan dari tim arkeolog yang sudah berjalan selama ini. Baik, terima kasih Pak Miftah Alamuddin, Ya. Kabid Budaya Dinas Pariwisata Lamongan.